Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan literasi bahasa Inggris. Sesuai dengan kisi-kisi itu nanti ada tentang pengumuman atau announcement, kemudian berita atau news item, penjelasan, explanation, prosedur teks dan teks pembahasan. Pertama kita lihat tentang pemberitahuan atau announcement text. The definition of announcements relating to learning English functional text is an official notification about something. Jadi announcement text ini adalah pemberitahuan penting terhadap sesuatu hal. The purpose, function, and goal of announcement is giving certain people some information of what has happened or what will happen. Kalau tujuan dari announcement ini yaitu untuk memberikan informasi atau pengumuman kepada orang lain itu tentang apa yang terjadi maupun tentang apa yang akan terjadi. Kita lihat untuk the generic structure of announcement in English text can be seen below. The first one is stating purpose. Nah, untuk susunan strukturnya pun yang pertama itu adalah stating purpose. Maksud dari stating purpose ini yaitu teks tersebut bisa berisi tentang kejadian apa yang akan diinformasikan, kapan kejadian itu akan diadakan, atau misalnya sebuah informasi untuk memberikan tentang informasi rapat, kapan rapat itu akan diadakan, itu disebut dengan stating purpose. Dan yang kedua itu adalah stating day and date and time. Kapan hari, tanggal, dan waktu rapat tersebut akan diadakan atau apa yang akan kita informasikan lah. Yang ketiga itu adalah stating place. Ini memberitahukan di mana tempat acara atau rapat akan diadakan. Dan yang terakhir itu adalah informing sender. Itu memberitahukan siapa pemberi informasi tersebut. Misalnya kalau untuk rapat di suatu sekolah yang memberikan informasi tersebut misalnya si kepala sekolah. Let we see the example. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah sebuah pengumuman atau announcement dari PT Sukamakmur Tbk itu to all of the shareholder, yaitu untuk semua pemegang saham. Nah, mari kita lihat soalnya. Question 1. What is the purpose of the text? A. To announce all of the stuff about annual general meeting. B. To invite all of the shareholder. C. To inform the director about annual general meeting. D. To announce all of shareholder about annual meeting. Nah, dari teks yang telah kita bahas tadi berarti kita tahu apa tujuan dari teks tersebut, yaitu di sini disebutkan to inform the shareholder of PT Sukamakmur Tbk that the annual general meeting. Berarti di sini untuk menginformasikan kepada seluruh pemegang saham dari PT Sukamakmur bahwa akan diadakan rapat tahunan. Kemudian berarti di sini itu yang lebih tepat jawabannya itu adalah opsi yang D, yaitu to announce all of shareholder about annual meeting. Question 2. Which statement is true about the text? A. The shareholder must submit their proposal at least 3 days before the invitation. Nah, berarti kita lihat kata-kata di sini bisa jadi their proposal, yang ada kata proposal pada teks ini. Yang ada kata proposal. Nah, ini kata proposal, their proposal. Mari kita baca teksnya. Shareholder who will submit their proposal to the agenda of meeting in accordance with the company's articles of association must send it to the directors at the least 7 days. Nah, berarti opsi yang A ini salah.
Karena di sini at least 3 days, sedangkan dia yang benarnya adalah 7 days. Kita lihat opsi yang B. The annual general meeting will be held on Thursday, December 4, 2021. Di sini yang December 2021 itu adalah the invitation for the meeting. Sedangkan yang di annual general meeting itu diadakan on Wednesday, December 15, 2021. Berarti opsi yang B ini juga salah. Kita lihat opsi yang C. The shareholder must submit the proposal at least 7 days before the meeting. Nah, kita lihat yang di sini tadi yang proposal ini katanya shareholder who will submit the proposal to the agenda of meeting in accordance with the company's articles of association must hand it to the directors at the least 7 days before invitation of meeting. Berarti before the invitation, not before meeting. Berarti opsi yang C ini juga salah. Kemudian yang D yaitu the annual general meeting will be held on Wednesday, December 15, 2021. Nah, berarti opsi yang D ini yang benar itu ada di kalimat yang pertama. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang D. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Who must join the meeting? A. All of the staff PT Sukamakmur. B. The director. C. All of the shareholder. D. HRD of PT Sukamakmur. Nah, di sini kan sudah disebutkan kalau announcement-nya itu to all of the shareholder. Berarti yang harus berjoin atau yang harus ikut dalam meeting tersebut adalah semua pemegang saham. Itu terdapat di opsi yang C. Kita lanjut ke nomor 4. The word annual has the opposite meaning with blah blah blah. A. Monthly. B. Yearly. C. Of a year. D. Yearbook. Nah, kalau arti dari annual itu adalah tahunan. Kita lihat di sini, anggap kalau kita tidak tahu arti dari annual ini, kita lihat opsinya. Di sini year, di opsi C juga ada year, di opsi D juga ada year. Berarti yang beda itu adalah yang A, yaitu monthly. Dimana monthly itu adalah bulanan. Kalau yang yearly juga tahun, 1 year juga 1 tahun, kemudian yearbook itu juga buku tahunan. Berarti opsi yang tepatnya itu adalah yang E. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya, yaitu tentang berita atau news item. News item ini merupakan important or newsworthy event and actual. Maksudnya itu adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang suatu peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Yang mana newsworthy itu berarti layak untuk diberitakan. The purpose of the news item is to inform the readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi tujuannya itu adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian yang terjadi sehari-hari yang pantas atau layak untuk diberitakan. Kemudian kalau generic structure-nya itu ada 3. Yang pertama itu adalah main event or newsworthy event. Main event or newsworthy event itu adalah berita utama atau bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu background event or elaboration. Yang mana background event atau elaboration itu menceritakan secara rinci latar belakang terjadinya peristiwa tersebut, siapa yang terlibat serta di mana peristiwa tersebut dan bagaimana peristiwa itu terjadi.
Dan untuk generic structure-nya yang ketiga itu adalah source, dimana source ini merupakan bagian terakhir dari structure news item text. Itu merupakan sumber berita yang bisa berupa pernyataan narasumber, kemudian komentar saksi, ataupun pendapat dari para ahli, beserta pernyataan dari pihak terkait terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Kita lihat contoh soalnya. What is the purpose of the text? A. To inform readers about arrestment for buying an infant. B. To describe the important person for readers. C. To argue that arresting the man is important. D. To explain how police arrest the man. Nah, jadi di sini yang ditanyakan apa tujuan dari teks tersebut. Kita sudah tahu kalau ini adalah merupakan sebuah news item, dimana tadi kalau news item itu adalah untuk menginformasikan pembaca tentang suatu kejadian yang layak untuk diberitakan. Nah, di sini di kalimat pertama disebutkan, the Surabaya police have arrested a man identified only as MN. Nah, berarti di sini yang diceritakan itu adalah tentang bagaimana polisi Surabaya menangkap seorang pria yang melakukan pembelian bayi di Instagram. Berarti jawaban yang tepatnya itu adalah yang E, yaitu to inform readers about arrestment for buying an infant. Next, MN was arrested at the house blah blah blah. The underlined word refers to a house belongs to A. The police officer, B. The arrest man, C. The infant parents, D. A Surabaya Administration Office. Nah, kalimat yang mengatakan bahwa MN was arrested at the house itu ada di baris ketiga ini, yang mana MN was arrested at this house. Berarti kalau refers to itu kita harus membaca kalimat di sebelumnya, yaitu kalimat sebelumnya di sini the Surabaya police have arrested a man identified only as MN. Nah, berarti si MN ini adalah si arrested man, itu terdapat di opsi yang B. Kita lanjut ke teks berikutnya. Ini masih tentang news item, dimana di sini yang ditanyakan itu adalah what is the text about. Berarti itu menanyakan tentang main idea. A. Building temporary house for displaced family. B. Planning to displace the temporary house. C. Signing a letter or agreements to build a permanent house. D. New luxury house will be built by BNI. Nah, berarti kalau untuk main idea itu kita lihat topiknya di sini. Topiknya kita lihat di paragraf pertama. Yang pertama kita lihat dulu di kalimat pertama. Two state-owned lenders, Bank Mandiri and Bank BNI will build temporary house for 400 families displaced by the recent strong earthquake. Nah, berarti yang pertama ini ada kata will build temporary house. Kemudian kita lihat yang kedua, the temporary house will be. Nah, dari sini saja kita bisa menangkap dari kalimat pertama ini bahwa yaitu building temporary house for displaced family, karena di paragraf 1 disebutkan tentang temporary house. Kemudian yang kedua juga temporary house will be constructed. Constructed ini itu akan dibangun. Kalau di sini tuh maksudnya akan membangun. Berarti di sini kata-kata yang tepat itu adalah building temporary house for displaced family. Itu terdapat di opsi yang A. The next questions, what can we infer from the text? Nah, kalau infer ini kemarin berarti kita itu mencari kesimpulan dari teks tersebut, atau kita bisa apa yang bisa kita tarik dari teks tersebut. A. The temporary house will be built in the family lands. Nah, untuk yang opsi A itu mari kita
scanning itu ada yang kata-kata land, di sini ada land, kemudian ada temporary house. Nah, the temporary house will be constructed on places of land owned by the subsisting government. Nah, berarti di sini kata-kata build itu diganti dengan constructed. Di sini sinonimnya yang digunakan itu constructed. Yang mana bangunan sementara itu akan dibangun pada tanah milik dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan di sini disebutkan will be built in the family land. Seperti opsi yang E ini salah. Kita lihat opsi yang B. The displaced family will build 400 house for 2 state banks. Nah, kalau di sini family yang tidak punya tempat tinggal itu akan dibangunkan 400 rumah oleh 2 bank negara. Kalau di sini yang 400 itu adalah 400 families, not 400 house. Berarti ini sudah pasti salah. Kemudian kita lihat opsi yang C. Shelters will be built by 2 state banks for the earthquake victims. Nah, bangunan sementara akan dibangun oleh 2 bank negara untuk korban gempa. Kita lihat di sini, 2 state-owned lenders, Bank Mandiri dan Bank BNI will build temporary house 400 families. Nah, berarti opsi yang C ini yang lebih tepat. Tetapi di sini temporary house-nya itu diganti dengan shelters. Jadi tempat sementara atau tempat penampungan. Berarti opsi yang tepatnya itu adalah yang C. Memang kalau untuk soal seperti ini tidak langsung kata-katanya itu yang disebutkan, tetapi kata-katanya itu dicari kata lain atau sinonim dari kata tersebut, tetapi maknanya itu tetap sama. Kita lihat juga opsi yang D. Bank Mandiri will be built in the South Sibalaya. Di sini Bank Mandiri itu yang akan dibangun di South Sibalaya. Sedangkan pada teks yang ada kata South Sibalaya, yang ini South Sibalaya, Bank Mandiri. Nah, ini kata-katanya. Kita lihat sebelumnya itu the temporary house for 100 families will be constructed by Mandiri. Nah, yang akan dibangun itu adalah temporary house, bukan Bank Mandiri itu yang akan dibangun. Berarti opsi yang D ini juga sudah pasti salah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. What makes 400 families displaced? A. Local government. B. 7.4 magnitude earthquake. C. Temporary shelters. D. 400 house. Nah, di sini ditanyakan itu apa yang membuat 400 keluarga itu kehilangan rumahnya? Sudah pasti will build temporary house for 400 families displaced by the recent strong earthquake. Nah, di sini baru-baru ini kehilangan rumah karena oleh gempa yang sangat besar, strong earthquake. Nah, berarti kalau yang ada earthquake berarti sudah pasti yang B jawabannya. Prosedur teks atau prosedur untuk melakukan sesuatu. Yang mana prosedur teks is a text which aims to inform the readers about the steps to do something. Berarti prosedur teks ini adalah sebuah teks di mana yang bertujuannya itu untuk menginformasikan pembaca tentang langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Biasanya teks ini diawali dengan how to bla bla bla. Contohnya how to operate bla 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 atau how to make. Nah, misalnya bagaimana kita mau membuat sebuah kue, atau bagaimana cara memasak ini, bagaimana cara membersihkan kulkas, itu contoh dari prosedur teks. Kemudian the purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. Nah, tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibuat, kemudian bagaimana sesuatu itu digunakan, ataupun bagaimana sesuatu itu bisa selesai melalui tahap-tahap yang telah kita lakukan atau melalui beberapa langkah yang telah kita kerjakan.
Untuk generic structure dari prosedur teks ini ada 3. Yang pertama itu adalah goal, kemudian materials, dan yang terakhir itu adalah steps. Dimana kalau yang goal itu berarti tujuan, yang mana tujuan dari prosedur teks itu terdapat dari judulnya. Misalnya untuk menjelaskan cara untuk membuat jus mangga, maka tujuannya itu adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bagaimana cara untuk membuat jus mangga tersebut. Nah, yang kedua itu adalah materials. Materials ini merupakan bahan-bahan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan dari teks prosedur ini. Misalnya tadi kita bagaimana cara membuat jus mangga, lalu materialsnya apa saja yang kita butuhkan untuk membuat jus mangga tersebut. Yang pastinya itu sudah pasti ada mangga, kemudian ada blender, ada gula, ada air, itu contohnya. Lalu yang ketiga itu adalah steps. Steps ini adalah langkah-langkah atau kronologis bagaimana caranya dari awal sampai akhir kita mengerjakan sesuatu itu sampai selesai. Nanti hasilnya itu bisa menjadi sebuah jus mangga. Kita lihat contoh soalnya untuk prosedur teks. Yang pertama pertanyaannya itu, the text is about A. How to get a handphone, B. How to activate a handphone, C. The materials of a handphone, D. How to put a SIM card. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui itu the way to activate the handphone. Berarti jawaban yang tepatnya itu adalah opsi yang B, yaitu how to activate a handphone. The next questions, who should we do after inserting the SIM card? A. Open the cover of the handphone. B. Disconnect the charger. C. Close the battery with the cover of the handphone. D. Insert the battery inside. Nah, di sini yang ditanyakan yang what should we do after inserting the SIM card. Kita lihat kata-kata di sini yang inserting the SIM card itu ada di number 3, insert the SIM card. Berarti untuk yang selanjutnya, karena ditanyakan apa yang harus kita lakukan setelah kita memasukkan kartu SIM, berarti kita menjawabnya itu yang keempat, yaitu yang fourth. Dimana fourth itu adalah close the battery with the cover of the handphone. Berarti jawabannya itu ada di opsi yang C. Selanjutnya yaitu penjelasan atau explanation text. Explanation is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi explanation text itu adalah suatu teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai suatu proses. Teks ini hampir sama dengan prosedur teks, tetapi kalau prosedur teks itu menjelaskan cara melakukan sesuatu, tetapi kalau ini menjelaskan bagaimana suatu proses itu bisa terjadi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa explanation text itu berfungsi untuk memberikan informasi melalui penjelasan secara rinci dari sebuah fenomena yang terjadi, fenomena sosial ataupun fenomena alam. The function is to explain how or why something happens. Tujuannya itu adalah untuk menjelaskan bagaimana atau kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Kalau untuk generic structure-nya itu ada 3, yang mana yang pertama itu adalah general statement, kemudian explanation, dan yang ketiga itu adalah closing. Yang pertama itu adalah general statement, itu adalah pernyataan umum, yang mana pernyataan umum itu adalah memberikan penjelasan seputar informasi-informasi umum. Nah, kemudian yang kedua itu adalah explanation, itu adalah penjelasannya, di mana di penjelasan ini merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Dan yang ketiga itu adalah closing. Closing ini merupakan penutup dari sebuah teks tersebut. Itu berisi paragraf
atau kalimat penutup yang kuat yang menyatakan pernyataan umum dari penjelasan-penjelasan yang ada di paragraf sebelumnya. Mari kita lihat teksnya tentang explanation text. Lalu kita lihat contoh pertanyaannya. The following things can be recycled except A. Precious metals, B. Broken glass, C. Plastic spoons, D. Fresh vegetables and fruits. Nah, untuk soal yang pertama tadi kan yang ditanya itu adalah kecuali. Kita lihat di baris kedua di sini disebutkan materials ranging from precious metals to broken glass, from old newspaper to plastic spoons can be recycled. The recycle process redeems the original. Nah, berarti yang tidak disebutkan di sini itu adalah fresh vegetables and fruits. Kita ke pertanyaan berikutnya. What is the third steps of recycling paper products? A. Collect and search for contaminants such as plastic bags and aluminum foil. B. Mix the paper with hot water in a blender which turns into pulp. C. Screen and filter the pulp to remove smaller contaminants. D. Put the pulp to a large vat to separate the lint from the paper fibers. Nah, mari kita lihat di teksnya. Ini tentang paper product, di mana yang pertama ini caranya. The paper goes to a processing plant where it's mixed with hot water. Nah, pertama itu dicampur dengan air panas, lalu turn into pulp in a machine that works. Lalu ini yang kedua, turn into the pulp, dan ini yang ketiga yaitu the pulp is screened and filtered to remove smaller. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.